Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk kripto ya, khususnya untuk Bitcoin dan juga AAV. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Ethena, Bitcoin dan juga Weave, dan Bitcoin dan Ethereum gitu ya. Jadi mungkin besok kita akan bahas Bitcoin dan juga apalagi nih, coba teman-teman bisa request ya. Untuk Ethereumnya mungkin kita akan bahas, sekarang kan udah di hari apa ya, ini hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Mungkin nanti di hari Minggu ya, Ethereum sama altcoin lainnya. Jatahnya Ethereum biasanya memang di hari Minggu nih teman-teman ya. Jadi mungkin akan rutin setiap hari Minggu itu update-nya Ethereum dan altcoin. Baru Senin sampai Sabtunya tuh Bitcoin dan altcoin gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan memang kalau ada waktu lebih di Sabtu ataupun Minggu, saya akan usahakan untuk upload 2 video. Oke? Jadi kalian bisa request aja dulu di kolom komentar bawah video. So far kita lihat untuk market hari ini ya berangsur pulih. Kita bisa lihat juga nih, altcoin juga naiknya diiringi lumayan lah ya. Ada Dogecoin 5%-an, yang lainnya sekitar 3-5% gitu ya. XMR nih lumayan nih. Ada ya hampir 10% lah. Ya di sini XTX juga 10%-an ya, 10-11%. Kemudian tadi saya lihat ada yang lumayan juga ini. Ini gila, AV 15% nih teman-teman, mantap ya. Jadi pas kita akan bahas untuk AV di video kali ini. Untuk economic calendar ya, newsnya ini tanggal 26 Juli, which is malam ini. Ini ada core PCE ya teman-teman. Ini jam setengah 8 malam, bisa di prepare. Kemudian untuk Bitcoin ETF flow nya kita lihat dulu. Ya ini so far sih pembeliannya belum banyak-banyak lagi ya. Cuman kita bisa lihat dari sebelumnya, dari tanggal 17, 18, 19, 22 ya, 23 ini kan beberapa institusi lain nih melakukan penjualan. Dan per 24 dan 25 nya ini cuman si Grayscale yang jual, yang lainnya malah udah nge-stop jual teman-teman. Mungkin karena kemarin itu harganya sudah terdiskon, jadi ya udah mereka memilih tidak untuk menjual mungkin ya teman-teman. Di range kisaran 64.000, 63.000 gitu ya. Mungkin mereka consider untuk tidak melakukan penjualan kembali. Nah, untuk BlackRock sih masih beli ya sekitar 60-an sampai 70 lah. Dan ya ini masih surplus sih by the way. Kemudian kita lihat untuk liquidity need map. Ya di sini bagian bawahnya tebal ya di 63.400 dolar. Memang berarti kita lihat per 3 harinya mayoritas melakukan long kembali setelah Bitcoin itu mampu rebound. Kalau kita lihat weekly-nya, ya weekly-nya kurang lebih juga sama. Ini bagian atas sebelumnya sudah kejemput ya di 64.700 dolar nih. Ada yang melakukan shell short di situ udah kejemput ya, dia sideways, create base, lanjut naik lagi, rally lagi. Nah, coba kita lihat untuk perspektif secara daily. Ini daily-nya sih pada closing candle 24 Juli ini reject keras ya, tapi pada 25 Juli ini reaction-nya juga strong nih. Ya mantul dari sekitar 63.500 dolar, dimana ini adalah tahanan sebelumnya, dan plus juga ini area yang harus yang sudah di break sebelumnya nih, high sebelumnya ya. Kemudian kita bisa lihat by the time dia up, retest ya, lanjut lagi ya, berarti kan di sini adanya buying lah, buying power gitu ya. Meanwhile rejection dari sini, harga drop lagi, retest dan mendapatkan reaction yang lumayan signifikan nih, bikin tail candle cukup panjang dari level area tersebut, dan closingnya pun bagus teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk Bitcoin masih close bahkan di atas nih ya, di atas level 66.500 dolar, ini possible untuk testing setidaknya ke high sebelumnya nih. Ya di sekitar 68.500-an, 69.000 dolar. Sekitar area itu ya, masih menjadi next area target. Kita lihat secara daily ini adalah area yang cukup tebal. Terakhir kali reject strong dari situ di level 68 sampai 70.000 dolar. Dan masih nggak menutup kemungkinan nih teman-teman. Gimana tuh maksudnya bro? Kalau dari proses ini, sebentar ya, coba kita lihat dulu. Ini malah emoticon teman-teman. Oke, ini ya Elliott Wave. Bisa aja dari sini. Koreksinya itu dari di sini A, and then B. Apakah C-nya itu nanti seperti ini? Ya berarti flat aja teman-teman di sini. Bisa yang nanyain. Atau memang dari sini C-nya malah create lower low, zigzag kayak gini, balik ke sekitar 61.000 dolar bisa. Tuh ya, berarti jatuhnya A, B, C gini bisa. Atau yang tadi flat seperti tadi, A, B, C flat seperti ini bisa. Atau B-nya itu sedikit lebih atas nih di sini. Tuh, jadi flat seperti ini bisa juga. Jadi balik lagi, kita masih bermain di range bagian bawah itu 63.000 dolar, range atas itu di sekitar 68-69.000 dolar. Jadi itu adalah range untuk Bitcoin posisi saat ini, range bagian atas dan bagian bawahnya.
ya. Jadi area tersebut adalah area yang krusial, kecuali memang dari area sini dia mampu bablas nih, break $70.000. Nah, itu OTW ke ATH lamanya. Ya, jadi palingan concern saat itu seperti hal itu. Untuk secara daily-nya, closing daily-nya juga cukup baik ya. Tinggal kita lihat follow up-nya apakah memang se-strong itu atau tidak. Ya, karena di sini kita bisa lihat ada Fibo 0,3, ada EMA 21, ada area demand sebelumnya gitu ya. Kalau kita extend pun sebelumnya SNR juga untuk si Bitcoin. Jadi memang di sekitar $63.500 itu adalah area yang adanya convergence of support lah untuk si Bitcoin. Dan ya kita lihat di sini mantulnya pun lumayan signifikan, yang menandakan memang buying power itu masih ada di situ dan harga belum ready untuk lanjut turun lebih dalam. Tapi balik lagi, kalau nanti closing di bawah 66.500 nih, di bawah garis putih ini possible at least balik lagi ke 63 ribuan dolar. Ya, waspada akan hal tersebut. Dan kalau kita lihat ya untuk secara time frame 4 jamnya lebih detail, sebenarnya dia udah breakdown ya dari trend line. Di sini ada trend line support 1 2 di testing dan akhirnya dia breakdown ya. Kita bisa lihat di sini proses breakdownnya pun ya, drop hit di area demand terakhir dia di sini hit. Kemudian by the time dia mengalami reaction, pemantulan dan testing lagi nih saat ini. Ya, ke previous ya kita bisa bilang supply juga lah teman-teman di sini. Kalau saya extend di sini dan saya tandain dengan warna merah aja ya. Oke ya, tuh. Ini high sebelumnya yang di testing mendapatkan rejection strong. Ya, di level berapa? Di sekitar 67.100-an sampai 67.380-an dolar. Ya. Jadi untuk saat ini si Bitcoin ini adalah PR-nya dia. Ya, ini adalah PR yang harus mampu di break sama Bitcoin untuk mengejar next target. Next targetnya di kisaran berapa bro di sini? Ini adalah high point sebelumnya atau terakhirnya 68.100-an sampai 68.400-an dolar. Nah, untuk tahanannya saat ini kita masih bisa menggunakan sebuah trendline support ini. Dan kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke previous swing high-nya, and then ya here we go teman. Ada retracement 0,3 di sini di level area ini. Ya, dicoba saya extend dan ya sebelumnya SNR juga nih pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Nih, kita bisa lihat di sini 1 2, di sini 3. Ini adanya sempat rejection dan ya support teman-teman ya. Jadi sekitar berapa bro? Ini di sekitar 65.700-an sampai 66.000 dolar. Ini menjadi area target support ketika memang dia adanya retracement at least untuk masih lanjut naik lagi teman-teman. Ya, tapi kalau kenaikan ini hanya sekedar retest aja, ya grab likuiditas aja, ya udah dia breakdown lagi dari sini, ya possible untuk testing ke swing low terakhirnya lagi di area bawah ini. Ya. Jadi kita lihat dulu, yang penting adalah dari area ini udah mampu di break nih, teman-teman. Ini adalah indikasi positifnya. Ini kan dia drop nih. Ya naik, drop lagi, berarti kan ini high sebelumnya nih. Kalau kita lihat time frame 4 jam. Ya. Coba saya tandain dengan warna orange deh ya. Nah, ini itu udah mampu di break. Ya, area ini udah mampu di break sama Bitcoin. Tinggal kita lihat retracementnya dulu aja. Ya, retracementnya kalau seperti ini, wah ini cakep banget. Ya, jadi ini adalah target retracementnya untuk si Bitcoin posisi saat ini, karena memang ini adalah udah break high-nya. Kalau kita extend ke samping pun ini SNR sebelumnya. Gitu ya, tinggal kita menunggu untuk dia target koreksi atau retracement aja. Dan kalau kita update untuk AAV ya, ini adalah weekly outlook ya. Sebelumnya di sini sempat ngepam ya, kemudian by the time dia berproses korektif banget, tapi sayangnya dia gagal ya untuk break high sebelumnya di sini. Coba saya extend aja ya, di sekitar 240-an dolar, drop signifikan ya di sini, bear market tentunya. Dan ya ini masuk fase akumulasi yang cukup panjang ya, dari Mei 2022 sampai akhirnya di break di Oktober akhir ya 2023. Ya kurang lebih makan waktu 1 tahun lebih lah di area sini. Terbentuk sebuah triangle pattern, kita bisa lihat ya di sini. Triangle pattern, by the time dia break, retest, lanjut naik lagi, create higher high, tapi ya akhirnya overall dia tersideways aja nih. Tuh. Sideways aja. Untuk bagian bawahnya tuh di sekitar 80 dolar, dan bagian tertingginya ini waktu bikin tail candle di 154 dolar untuk AAV. Nah, dia nih breaknya seperti ini ya, teman-teman. Masih bertahan nih di atas area ini, dan ini menjadi salah satu chart pattern yang bisa kita gunakan juga posisinya saat ini ya untuk di AAV ini sendiri. Nah,
kita melihat sebuah seperti falling wedge teman-teman, bisa dibilang falling wedge. Dia break, retest, kemudian by the time dia coba koreksi korektif banget di sini terbentuk sebuah falling wedge, dan ya ini masih menjadi area keramatnya dia nih di sekitar level 80 sampai 86 dolar untuk si AHV secara weekly. Jadi once dia mampu break ya di sini dari area ini, dia mampu break, maka ini dulu target pertamanya. Ini saya tandain weekly ya, ini weekly itu loh teman-teman ya, di sini dulu di sekitar 109,6 sampai 113,9 dolar. Next di area berapa bro? Next lagi di sini teman-teman. Bentar, nah di sini ya itu dia 125,44 sampai 133,3 dolar, sekitar range area itu. Jadi ini bisa menjadi dua area target terdekat untuk AHV secara weekly-nya. Nah kalau dua area ini mampu di reclaim, di closing candle bagus banget, ya possible untuk dia ngejar area berapa di sini dulu ya, di sini. Nih di sini. Ini di 167,49 sampai 179,2 dolar. Nextnya lagi di sekitar di sini ya 227,46 sampai 244,62 dolar. Jadi so far untuk AHV ya kita bisa melihat juga ini pergerakan yang masih terbilang stabil dan bagus banget ya. Dia cuman bertahan di atas level 80 dolar walaupun ini sempat bikin tail candle sampai 70 dolar, tapi it's okay, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita gunakan juga sebuah trend line. Kalau misalkan teman-teman mau melihat ya teman-teman di sini untuk target maksimalnya kita berhitung ya menggunakan target dari si chart pattern ini. Nah ini minimal kalau dia mampu break, ini adalah target maksimal kalau kita ngomongin secara chart pattern di sini di sekitar 170-an sampai 180 dolar untuk si AAV-nya. Jadi kita lihat juga sebentar ya di sini. Ya sekitar 80% lah, sekitar 80% kenaikannya target maksimalnya ketika memang dia sudah mampu breakout ya dari falling wedge yang ini. Jadi untuk AHV salah satu altcoin kesukaan saya juga ya, dimana sebelumnya ini sempat kejar-kejaran sama BNB nih, high-nya di 665 dolar. Jadi mungkin untuk cycle kali ini minimal untuk AHV balik ke sekitar 240 dolar itu masih possible banget. Ya, baru nanti tinggal kita lihat apakah memang dia masih kuat lanjut naik lewatin 250 dolar tersebut, atau ya udah dia kepentok sekedar bagian ya di sini mungkin sekitar 60%-an lah ya dari target ATH-nya. Ya cuman mungkin untuk mid term sampai long term ini AHV juga salah satu altcoin yang bagus juga. Minimal kalau kita lihat secara daily-nya ya, daily-nya pun bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Di sini terakhir kali dia drop naik lagi ya. Di sini juga momentumnya pun kelihatan lebih strong. Ya, di sini turunnya kita bisa cuman segini, naiknya tuh. Ya, ketika retrace pun tuh lihat momentumnya. Jauh lebih landai momentumnya untuk si AHV. Kita bisa lihat ya tuh. Ya, dia drop, naiknya lebih signifikan. Koreksinya pun korektif banget. Ya, di sini di follow up dengan sangat baik. Tinggal kita menunggu breakout dan setidaknya ini menjadi next target terdekat nih, sekitar 109-115 dolar lah untuk AHV secara daily. Ya, kita bisa lihat momentumnya lebih detail. Dan kalau kita lihat hourly seperti time frame 4 jam. Nah, ini dia lebih detail lagi 4 jamnya ya. Jadi 4 jamnya kita bisa lihat di sini adalah high sebelumnya, high point sebelumnya sudah mampu di break sama si AHV. Dia up retracement, ya kita bisa lihat dia up retracement, lanjut naik lagi. Nah, di sini adalah obstacle memang trend line, plus juga di sini adanya area resistance sebelumnya tuh. Ini coba saya markingin. Nah, SNR sebelumnya ya di level sekitar ya 100 dolar, itu angka psikologis juga untuk si AHV. Jadi kalau dia mampu break, retest ya ngejar next area target secara daily yang tadi juga sudah saya mention teman-teman. Nah seperti ini. Ya momentumnya overall memang masih strong, cukup strong teman-teman. Yang dari naik, retest langsung naik lagi. Nah pertanyaannya kalau dia di sini dia reject, kita bisa gunakan area ini dulu. Bentar nih. Ini adalah previous high-nya dia. Ya. Plus juga ini SNR sebelumnya nih. Nah, ini coba saya tandain dengan warna hijau. Ya, di sekitar 95 sampai 96,3 dolar itu bisa menjadi area yang diperhatikan. Kalau kita lihat pun secara time frame 1 jam, ya kita bisa lihat di sini lebih clear lagi.
Kita gunakan Fibo dari swing low ke previous swing high-nya ya, potensi ya, dan ya di sini kita bisa lihat box hijau ini di Fibo 0,5 sampai 0,3. Ya, jadi itu bisa menjadi area pertimbangan ketika AAV memang ya setidaknya reject dulu lah. Rejectnya pun kalau misalkan korektif seperti ini ya, ini baru bisa dimanfaatkan ya sama teman-teman. Minimal seperti ini tuh ya, terdiri dari beberapa candle, bukan 1 atau 2 red candle besar panjang. Wah itu sih udah jebolin gitu invalid teman-teman ya. Jadi pelanggan itu untuk AAV so far so good, dan untuk si Bitcoin ini juga menjadi area target untuk retracement-nya dia. Minimal kalau misalkan dia masih lanjut pun dia akan testing ke previous high-nya dia, ya previous high-nya dia. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video sang profit.